pendengar, di pagi hari ini yaitu dengan topik kita ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Dan untuk membahas topik kita di pagi hari ini telah hadir dua orang narasumber ya di studio Pro 1 Raden Merauke. Ya, yang pertama narasumber yang pertama ada Dokter Spesialis Anak RSUD Merauke, Dr. Hans Agelius Suharto SPA. Oke, dan untuk narasumber kita yang kedua ada Ibu Yosefina Samperiba SKM. Ya, beliau ini adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Yang paling utama saya mau sampaikan bahwa ASI atau air susu ibu adalah sumber nutrisi terpenting yang dibutuhkan oleh setiap bayi. Idealnya, ASI ini akan diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Promosi dan kepedulian masyarakat terhadap ASI dan menyusui akan terus meningkat. Jumlah ibu yang menyusui anaknya pun terus meningkat. Bahkan tidak sedikit ibu yang meminta untuk hanya menyusui bayinya setelah melahirkan. Kalau kita melihat latar belakang pentingnya kenapa harus diberikan air susu ibu, sebagian besar dari 4 juta kematian bayi baru lahir disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah, yaitu infeksi. Contohnya seperti meningitis atau radang otak, sepsis atau infeksi berat, dan pneumonia atau infeksi paru. Nah, dengan melakukan inisiasi menyusui dini dalam 1 jam pertama kehidupan bayi, akan mampu menurunkan 22% resiko kematian bayi usia 0-28 hari. Jadi ini sangat penting buat kita setiap ibu-ibu yang memiliki bayi baru lahir, pentingnya akan pemberian air susu ibu. Kontak kulit ke kulit yang benar juga, tidak terburu-buru dan tidak terganggu tanpa pakaian, dimulai secepatnya segera setelah lahir. Itu salah satu bagian sebagai program dari inisiasi menyusui dini, di mana tadi yang sudah saya sampaikan mampu menurunkan resiko kematian 22% resiko bayi usia 0-28 hari. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses menyusui yang pertama ya tentu bayi itu sendiri. Ya, keberhasilan menyusui dilihat dari bayi baru lahir ini, apakah bayi ini bayi bugar sehat atau bayi ini bayi sakit. Beda perlakuan yang akan kita berikan apabila bayi ini lahir dengan kondisi infeksi berat, bayi lahir prematur, bayi lahir kembar, atau misalnya bayi lahir spontan, langsung menangis, bayinya sehat bugar, tentu akan beda. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, payudara ibu. Nah, apakah payudara ibu sudah siap untuk menerima hisapan pertama dari bayi? Mungkin bayinya sehat, tetapi ibu belum mempersiapkan sejak dini payudara ibu sehingga pada saat bayi hendak meminum ASI-nya, ibu sudah siap untuk mempersiapkan diri payudaranya dihisap oleh bayi tersebut. Contoh hal-hal sepele misalnya puting ibu yang masuk ke dalam, ibunya kalut, ibunya panik. Dok, gimana? Bayi saya sudah kehausan, sudah nangis-nangis, tapi maaf puting payudara saya tidak bisa keluar. Ya. Ketiga, air susu ibu sendiri. Bayinya sehat, bugar, payudara ibunya juga dalam keadaan baik, tapi ternyata ASI-nya tidak keluar. Bayinya nangis-nangis. Yang keempat, dari dalam ibu sendiri atau otak ibu sendiri. Contoh ya, ibunya ternyata stres, banyak beban pekerjaan, banyak beban pikiran yang mengakibatkan mengurangi jumlah produk ASI. Jadi yang ditekankan di sini adalah stresnya. Jadi ibunya banyak pikiran, tidak rileks, sehingga ibunya tidak bisa mengeluarkan ASI, bayinya juga tidak bisa menetes. Itu faktor-faktor yang terlibat dalam proses menyusui seperti itu. Di Dinas Kesehatan kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan promosi terhadap ibu-ibu, baik dari sejak mulai hamil dan pada saat
bayi baru lahir sudah diberikan promosi agar tetap memberikan ASI kepada bayinya. Seperti yang tadi dokter jelaskan bahwa diberikan ASI sampai 6 bulan pertama, yaitu ASI eksklusif. ASI eksklusif berarti tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula. Nah, ada mungkin 2 dari 3 ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Buktinya bahwa cakupan program kita di Dinas Kesehatan masih sangat rendah untuk cakupan ASI eksklusifnya. Pemberian ASI eksklusif kepada bayi sangat dibutuhkan dukungan dari pertama itu dari suami atau bapak pada saat bayi baru lahir, karena tanpa dukungan dari keluarga ibu tidak bisa memberikan ASI-nya secara eksklusif. Contohnya apabila seperti tadi dokter sampaikan bahwa bayinya sakit, rewel. Nah, kadang-kadang anggota keluarga sendiri yang merekomendasikan untuk memberikan susu DOT. Padahal di dalam ASI itu sudah sangat kompleks sekali. Di dalam itu ada mineral, air, vitamin, kemudian lemak untuk pembentukan otak anak, karbohidrat, protein, termasuk antibodi, antivirus, anti alergi, anti parasit, sehingga memang sangat beda dengan kandungan susu formula. Di dalam ASI ada laktosa yang sifatnya asam, untuk seperti yang tadi dokter jelaskan bahwa bisa mencegah segala macam penyakit yang akibatnya nanti bayi meninggal. Nah, kami dari Dinas Kesehatan sangat berharap kepada ibu-ibu agar bisa memberikan ASI-nya kepada bayi sampai 6 bulan. Di mana pemberian ASI eksklusif itu juga bisa mencegah stunting, di mana program prioritas nasional sekarang ini yaitu kita untuk menurunkan stunting. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan balita yang tidak diberikan ASI eksklusif berpeluang bahwa 61 kali lipat mengalami stunting dibandingkan dengan balita yang diberi ASI eksklusif. Kemudian balita yang tidak diberikan ASI eksklusif memiliki peluang 98% untuk mengalami stunting. Nah, untuk mencegah terjadinya stunting atau pertumbuhan yang terhambat, diharapkan kepada ibu-ibu bahkan dukungan dari keluarga, dari pihak lain untuk mendukung tercapainya pemberian ASI eksklusif ini. Semenjak ibu hamil sudah diarahkan di masing-masing wilayah kerja puskesmas untuk diberikan pelatihan termasuk di dalam kelas ibu hamil. Nah, selain ada kelas ibu hamil, juga ada kelas ibu balita. Nah, di sana dijelaskan pada kelas ibu hamil bagaimana caranya untuk mempersiapkan untuk pemberian ASI, untuk persiapan untuk menyusui setelah bayi lahir. Jadi di sana sudah ada kelas ibu hamil. Jadi setiap ibu yang hamil sudah diberikan, dibuat kelompok untuk kelompok kelas ibu hamil, di mana di kelas ibu hamil itu ada kelas ibu hamil yang juga bapak-bapaknya hadir. Nah, yang sangat peduli atau yang punya perhatian kepada ibu-ibu, ada bapaknya yang ikut hadir untuk belajar apa sih yang dipelajari di kelas ibu hamil. Nah, di kelas ibu hamil itu dibahas tentang apa saja yang ada di dalam buku KIA itu. Nah, di dalam buku KIA semua sudah ada apa saja sih yang harus dipersiapkan pada saat ibu hamil, pada saat menyusui sampai bayi itu berumur sampai balita. Jadi semua di dalam buku-buku itu sudah ada promosi bagaimana untuk simulasi untuk tumbuh kembangnya, dan semua ada di situ.
Tapi kadang-kadang buku itu dibawa pulang ke rumah disimpan, jadi ibu-ibu tidak membaca, sehingga pesan yang disampaikan tidak dilaksanakan. Sehingga seandainya ibu-ibu tuh bisa membaca pesan-pesan yang ada di dalam buku KIA itu, semuanya sudah ada lengkap di sana. Itu yang dibahas di kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Jawaban saya tadi ya, jadi ada kasus-kasus tertentu di mana memang benar-benar sama sekali ibu tidak bisa menyusui. Contohnya, ibu memiliki sakit seperti HIV. Ya, pada kasus-kasus ibu dengan HIV positif, pemberian ASI merupakan kontraindikasi atau tidak boleh diberikan. Ya, atau contoh ibu dengan penyakit sitomegalovirus pada bayi prematur itu juga sebagai kontraindikasi. Kemudian kalau misalnya orang tua jeli juga, orang tua kan bilang, loh dok, terus gimana dong dok, saya nggak bisa kasih ASI misalnya, maaf ibu ini misalnya dengan HIV positif, saya nggak punya uang, gimana dok, nanti saya kasih apa, saya kasih air putih. Ya, memang untuk syarat-syarat contoh seperti ibu dengan HIV ya, sebagai gantinya memang harus memberikan susu formula, tapi harus memenuhi syarat-syarat, ada namanya AFAS ya. AFAS itu A yang pertama, acceptable. Acceptable ini artinya tidak ada hambatan sosial budaya untuk bisa memilih makanan alternatif. F, visible. Ibu punya cukup waktu, pengetahuan, keterampilan untuk menyiapkan makanan pengganti ASI. Ya, contoh ya, makanan penggantinya itu susu formula ya. Kemudian affordable, A yang berikut. Atau ibu memiliki biaya atau uang untuk membeli susu formula. Yang berikutnya S, sustainable. Sudah punya uang, tapi mungkin uang itu cukup untuk 1-2 bulan ke depan. Nanti pas 3 bulan, masuk ke 3 bulan, dia tidak tahu mau cari uang di mana untuk beli susu formula. Yang terakhir safe. Ya, susu ini disimpan secara benar. Kalau salah satu syarat-syarat ini tidak mampu dipenuhi oleh ibu, memang akhirnya dia akan bisa menggunakan ASI pada ibu yang dengan misalnya HIV positif, tetapi benar-benar dengan kontrol yang ketat. Jadi dia harus datang ke puskesmas, ke dokter praktek untuk benar-benar diedukasi atau dikonseling ya. Atau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya ibu dengan hepatitis B ya, positif. Nah, kalau dengan hepatitis B positif akan diedukasi. Ibu, puting ibu tidak boleh sampai luka ya pada saat menetek ya gitu. Nah, pada saat menetek putingnya luka, mau tidak mau jangan dulu dikasih susu atau menetek ya. Contoh-contoh seperti itu ya, yang tidak boleh menyusui. Dari kami ya sebagai klinisi, sebaiknya tidak ya. Sebaiknya ASI saja ya, kecuali pada kasus-kasus tertentu atau penyakit-penyakit tertentu di mana sebagai ASI itu sebagai kontraindikasi ya, jadi mamanya punya sakit tertentu yang tidak bisa memberikan ASI ya, oke, kita akan jelaskan kita memberikan susu formula tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Tapi ada juga kasus-kasus dan beberapa literatur disampaikan, dan kadang-kadang ini jadi pertanyaan orang tua juga, dok saya udah kasih ASI, cuma anak ini minum susunya banyak, dia masih nangis-nangis gitu. Boleh nggak saya kasih susu formula? Ya. Sebagai seorang dokter anak ya, saya akan sampaikan anak ini gimana, rewelnya gimana, nangisnya gimana. Ibu sudah berusaha menenangkan anak ini belum? Ya, sudah berusaha memberikan ketenangan belum? Ya. Kalau ibunya belum berusaha memberikan ketenangan, kenyamanan buat anak, ya harus dibikin dulu anak ini nyaman, tenang ya. Baru pilihan terakhir kita berikan susu formula ya. Walaupun sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan susu itu ASI, sufor gitu ya. Nah, seperti Bu Yosefin bilang tadi, bahwa kandungan ASI di dalamnya terdapat karbohidrat, protein, lemak ya, asam-asam lemak esensial lainnya yang penting untuk tumbuh kembang bayi. Sedangkan kalau susu formula itu sendiri, walaupun di iklan-iklannya dibilang banyak kandungan-kandungan yang sangat baik ya, tetapi sebenarnya
kandungan susu formula lebih banyak gulanya ketimbang kandungan-kandungan penting seperti yang saya sampaikan tadi, karbohidrat, protein, lemak ya. Seperti tadi Ibu Yosefin sudah bilang bahwa pada beberapa kasus bayi yang pertama kali diberikan susu ternyata dia alergi ya. Terus kemudian orang tua jadi bingung, "Dok, gimana nih dok, anak saya minum susu formula kok dia jadi merah-merah mukanya, badannya merah-merah, jadi lebih sering diare ya, habis minum susu buang air besar, minum susu buang air besar." Nah ini ketidaktahuan orang tua dan orang tua tidak mau cari tahu mengakibatkan tumbuh kembang anak jadi tidak baik. Alhasil yaitu namanya stunting. Stunting itu diakibatkan proporsional tinggi badan yang tidak naik sesuai dengan usianya akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi stunting itu bukan karena dia 1-2 kali tidak minum susu tiba-tiba stunting, tidak. Jadi itu diakibatkan oleh karena asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang lama. Sehingga, "Dok, kenapa ya anak saya kok tinggi badannya tidak sesuai?" Nah, waktu kita cari tahu, waktu kita lakukan anamnesa, ternyata orang tua juga tidak berupaya. Pada saat orang tua pertama kali memberikan misalnya contoh susu formula, misalnya anak tidak cocok dengan susu formula itu, ya orang tuanya berpikir, ini biasa saja, tidak ada masalah. Jadi orang tuanya tidak berkonsultasi. Yaitu seperti itu mengakibatkan anak menjadi stunting. Jadi hubungannya sangat-sangat erat sekali. Intinya ASI sudah saya sampaikan di awal-awal, ASI itu sehat, ASI itu baik ya. Tapi memang ada sedikit berbeda perlakuan pada bayi-bayi tertentu ya. Dan kandungan ASI itu sendiri ya. Kandungan ASI pada ibu yang melahirkan bayi prematur dengan ibu yang melahirkan bayi normal, ternyata kandungan nutrisi ASI pada bayi ibu yang melahirkan bayi prematur ternyata kandungan nutrisinya itu jauh lebih tinggi. Kenapa ya? Ternyata ya itulah hebatnya Tuhan ya. Jadi artinya walaupun kekurangan ibu tersebut melahirkan bayi belum waktunya, ternyata kandungan ASI yang dimiliki oleh ibu yang melahirkan bayi prematur itu nutrisinya jauh lebih bagus. Jadi artinya tidak ada alasan bayi prematur untuk tidak menyusui, kecuali bayi lahir prematur itu memiliki beberapa komplikasi, ya misalnya gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, ya masalah jantungnya bermasalah, ya biasanya kan bayi-bayi prematur kan organ-organ pentingnya bermasalah tuh dan harus dirawat di ruang perawatan khusus, contoh di inkubator, di mana ibunya tidak bisa menyusui dan lain-lain sebagainya yang mengakibatkan ASI tidak bisa diberikan, harus puasa. Ya itu lain cerita. Tapi ternyata pada bayi-bayi yang ibu yang melahirkan bayi prematur itu sangat baik ASINya. Kemudian ibu yang melahirkan bayi kembar, "Dok, nanti ASINya kurang." Ternyata kandungan ASI pada ibu-ibu yang melahirkan bayi kembar itu 2-3 kali lebih banyak kandungan ASINya daripada bayi-bayi ibu yang melahirkan bayi normal, 1 orang bayi gitu. Jadi ternyata tidak ada alasan untuk orang tua tidak memberikan ASI baik pada bayi prematur sehat maupun pada bayi-bayi yang bayi kembar. Jadi prinsipnya sebenarnya pada ibu-ibu yang menyusui, mereka itu harus makan makanan yang bergizi. Tidak boleh diet, tidak boleh pantang makanan. Saya takut makan banyak nanti takut gemuk. Justru ibu yang menyusui mereka membutuhkan energi yang besar untuk menghasilkan ASI, sehingga mereka harus makan makanan yang bergizi dalam jumlah yang berimbang cukup, bukan nasi yang dalam jumlah yang menggunung, tidak, tetapi dalam jumlah yang seimbang dan cukup. Nah, makanan-makanan yang tidak boleh yang harus dihindari. Pertama, ikan-ikan tertentu yang mengandung merkuri. Contoh seperti tuna. Dok, tuna itu kan bagus dok. Iya, tapi tuna-tuna tertentu itu mengandung tinggi merkuri. Contoh tuna mata besar. Kemudian orang-orang yang senang mengkonsumsi ikan hiu, ikan marlin, itu tinggi merkuri. Itu harus dihindari. Yang kedua, makanan olahan. Makanan olahan itu seperti apa yang harus dihindari? Seperti sosis, nugget, mie instan, makanan-makanan kaleng, itu sebaiknya dihindari. Sebaiknya ibu menyusui makan makanan yang segar.
Yang ketiga seperti tadi Bapak sampaikan, makanan pedas, ya itu betul ya. Jadi ibunya senang sekali makanan yang pedas-pedas pada saat dia sebelum hamil. Iya, bayi bisa merasakan rasa makanan pedas itu pada ASI, yang akan mengakibatkan bayi akan merasa tidak nyaman, kolik itu dia merasa tidak nyaman dengan lambungnya. Jadi kadang-kadang orang tua akan bilang, "Dok, kenapa ya kok anak saya kok tiba-tiba tengah malam nangis nggak jelas, udah dikasih susu tetap dia nggak mau, dia berontak sana berontak sini, nggak mau ditenangkan, satu malam kita tidak bisa tidur." Kemungkinan bisa saja kolik, rasa tidak nyaman di perutnya. "Dok, kenapa ya kok perutnya kok jadi kembung begini, Dok, ya bayi saya?" Ya, dan yang berikut diare. Nah, itu biasanya saya suka tanyakan, "Ibu senang makan sambal nggak?" "Oh iya, Dok, saya barusan makan sambal, Dok, banyak." Nah, itu menjawab ya. Yang berikut susu. Nah, pada ibu-ibu menyusui biasanya mengkonsumsi susu-susu tertentu untuk bisa membantu meningkatkan jumlah ASI. Contoh susu formula untuk ibu menyusui. Ada kadang-kadang yang ekstrim, ibu menyusui mereka meminum susu cair. Ya, produk-produk susu cair yang olahan itu. Nah, itu bisa menimbulkan reaksi alergi pada bayi. Jadi akan timbul pertanyaan, "Dok, kenapa ya, Dok? Saya sudah kasih ASI anak saya, tapi pada saat menetek kenapa mukanya merah-merah? Kenapa ya, Dok, pada saat habis minum ASI kok dia buang air besar? Setiap habis minum ASI buang air besar, berat badannya tidak naik." Nah, nanti akan ditanyakan, kita sebagai klinisi akan tanyakan, "Ibu ada minum susu enggak?" Nah, kalau ibu menjawab iya, minum susu, kita akan menganjurkan ibu tidak meminum produk susu dan turunannya dalam waktu minimal 2 minggu. Stop semua produk susu. Yang kelima, alkohol. Nah, ini kita sudah tahu ya, alkohol sama sekali tidak bisa. Yang keenam, kafein. Ya, alkohol dan kafein ini akan menghambat perkembangan kognitif bayi. Ya, ini juga tidak baik untuk tumbuh kembang bayi. Seperti itu. Dari peringatan Pekan ASI sedunia adalah untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak pada bayi hingga berusia 24 bulan atau lebih akan kebutuhan ASI untuk tumbuh kembangnya. Pekan ASI sedunia mengusung tema yaitu bekerja sama untuk kelangsungan pemberian ASI yang menekankan dukungan berbagai pihak untuk mencapai kesuksesan menyusui, meskipun menyusui hanya untuk dilakukan oleh para ibu atau wanita saja, namun diperlukan dukungan dan keterlibatan banyak pihak, baik dari keluarga, dari kantor, perusahaan, dan pemerintah, agar setiap ibu bisa menyusui dan memberi ASI eksklusif selama 6 bulan, hingga 2 tahun dengan pemberian makanan tambahan, tapi tetap diberikan ASI. Dengan pemberian ASI eksklusif, tumbuh kembang yang maksimal dengan kemampuan emosional, sosial, dan fisik siap untuk belajar, berinovasi, dan berkompetensi. Ya, terima kasih. Menyusui merupakan sebagai norma kultural dan nilai menyusui harus dikenalkan sedini mungkin. Calon ibu dan keluarga diberikan informasi segera dan terus-menerus. Sebelum mempersiapkan hamil, pada saat kelahiran, mempersiapkan kelahiran, dan pada saat bayi itu sudah lahir, ya. Dan ini adalah sebagai suatu tindakan promotif preventif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas di wilayah-wilayah puskesmas, ya. Kemudian menyusui merupakan bentuk pelayanan kesehatan promotif dan preventif, karena sudah disampaikan tadi, Bu Yosefin juga sudah sampaikan, menghindari semua berbagai jenis penyakit pada bayi. Jadi bayi nggak gampang sakit, ya. Yang seperti Bu Yosefin bilang tadi, susu formula gampang bikin gemuk. Ya, betul, gampang bikin gemuk, tapi belum tentu bayi itu sehat. Kemudian ASI sebagai makanan terbaik untuk bayi. ASI mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan bayi dengan tepat, mudah digunakan secara efisien, murah, tidak perlu dibayar, dan melindungi bayi terhadap sakit penyakit. Demikian.